Damai sejahtera yang terhormat Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya mengasihi. Mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengumpulkan kita pada hari indah ini. Pada kesempatan ini, saya ingin membicarakan tentang dampak hoax terhadap kestabilan bangsa. Hoax adalah berita palsu yang pertama dianggap lucu, tapi akhirnya dianggap serius dan menguntungkan masyarakat terhadap berita yang membuat yang pertama masuk akal, tetapi karena hoax itu menjadi bingung. Ciri-ciri dari hoax adalah kalau tidak lengkap, tidak ada link, katanya itu palsu dan aneh, bahasanya dan gambarnya lumayan aneh, data palsu, logika yang mentakserasi, hal umum dan kalimat yang persuasif. Nah, hoax itu bisa berdampak pada banyak hal. Tetapi yang saya akan mengambil itu adalah ekonomi. Karena ekonomi itu informasinya sangat penting. Jadi, untuk membedakan apa kejadian adalah pelaku ekonomi. Jadi, pada 1800-an di Inggris ada perang terjadi. Dan tiba-tiba pada suatu hari di wali kotanya dapat surat kalau perang tersebut tak berakhir. Dan karena satu surat itu, langsung harga saham naik 5%. Karena satu surat yang berisi dari berita hoax, langsung naik harga saham 5%. Nah, pada saat ini itu sangat beresiko kepada pelaku-pelaku ekonomi atau pedagang-pedagang. Tapi pada zaman ini itu bukan lagi memakai surat, tetapi sekarang pakai media sosial. Jadi memiliki kemungkinan besar itu untuk menyebar yang lebih lihat itu di semua umur, lebih gampang dapat seperti WhatsApp, Twitter, Facebook, dan lain-lainnya. Dan jadi lebih gampang penyebarannya. Jadi dari info-info itu kalau yang menyebarkannya itu ada alasan, itu karena memperlihatkan eksistensinya sebagai orang pertama yang mengeluarkan informasi tersebut, dan untuk menjatuhkan atau dibayar ya untuk menjatuhkan lawan dari cara politik dan propaganda. Hoax itu juga bisa mengakibatkan hal yang sangat buruk terhadap korbannya. Yang saya itu mau ambil itu kalau kesehatan dan fisiknya. Kalau kesehatannya itu dari penelitian itu bisa berdampak buruk dan menjadi bisa stres, jadi bisa respons tidak normal, jadi kayak yang membaca tidak membentuk, itu karena tidak mengetahui dari semua itu pembacaannya atau dari berita tersebut. Dan itu kalau hoax itu kenapa bisa berdampak kepada kestabilan bangsa? Nah, itu berdampak kepada kestabilan bangsa itu karena hoax itu bisa mengefekkan berdampak kepada banyak hal seperti politik, ekonomi, sosial, sosial media. Nah, itu banyak hal. Itu dan apalagi bisa membuat warga-warga bingung dan akhirnya melihat hal yang salah. Dan akhirnya itu membuat semuanya menjadi buruk dan akhirnya itu bisa membuat semuanya jadi kacau dan akhirnya runtuh dari negaranya, dan itu akhirnya menyebar lewat sosial media lebih gampang dan akhirnya lebih buruk. Nah, itulah kenapa pemerintah itu mengambil keputusan. Jadi pemerintah membuat BSSN untuk memerangi berita palsu di sosial media, dan mereka itu bekerja sama juga dengan BIN dan Polri dan Kementerian Komunikasi dan Informasi itu untuk membuat gerakan masyarakat anti hoax, dan banyak perusahaan media dan pemerintah untuk mengatasi hoax itu. Dan kalau hukum di Indonesia itu sangat penting karena kalau tidak ada hukum, tidak ada yang mengatur kehidupan masyarakat. Jadi ini hukum ada tentang hoax, yaitu pasal 45A ayat 1 UU 19 2016 yang mengatakan kalau hukum siapapun yang menyebarkan hoax atau membuat hoax akan dihukum 6 tahun di penjara atau denda 1 miliar. Jadi menurut saya itu kalau hukum ini sangat tepat karena hukum itu bisa membuat semua benar, dan kalau ini bisa merusak kestabilan bangsa dari banyak segi dunia. Kalau bisa lihat dari meningkatnya hoax dari 2016 sampai 2021, itu kalau dari 2016 hanya 577 kasus lumayan biasa, dari 2018 2019 lumayan normal. Dari 2019 sampai 2020 itu meningkat parah karena COVID-19 mulai persebarannya. Jadi akhirnya dilihat satu COVID-19 di situ ternyata tiba-tiba ada kasus, padahal itu hoax. Jadi itu bisa membuat orang panik padahal tidak ada hal yang untuk dipanik. Dan itu menurut saya ya itu seharusnya tidak dilakukan dan sangat buruk. Nah,
saya sebagai pelajar ini saya ingin memakai Striving for Shalom karena sebagai pelajar aku menjadi saksi Kristus, dan ini juga dikatakan pada Keluaran 23 ayat 1, dan itu juga untuk membuat dunia lebih baik. Dan dengan cara ini saya butuh mencermati Almasih itu lebih baik, saya butuh mencari informasinya lebih baik dan membuat beritanya itu lebih dari seluruh ceritanya. Jadi yang bisa disimpulkan pada semua ini adalah kita butuh mencermati hoax lebih banyak, karena hoax itu pertama dianggap kecil tetapi sangat besar dan bisa berdampak sangat besar pada dunia ini. Jadi yang saya ingin lakukan adalah kalau kita butuh mencermati Almasih itu lebih baik, lebih rajin membaca, dan dengan itu hoax bisa tidak lagi menyebar lagi. Terima kasih telah mendengarkan pidato ini. Saya mohon maaf jika saya mengatakan hal yang salah. Tuhan memberkati.